Tata laksana henti jantung ya. Jadi cardiac arrest atau henti jantung itu merupakan kondisi di mana jantung itu berhenti berdetak ya secara tiba-tiba sehingga jantung tidak bisa memompa darah dengan baik ke organ otak, paru, dan juga organ penting lainnya. Henti jantung itu disebabkan oleh adanya gangguan listrik jantung yang menyebabkan aritmia maligna. Henti jantung bisa terjadi pada seseorang dengan ataupun tanpa kelainan jantung. Apabila terjadi henti jantung, pasien akan segera tidak sadar atau unresponsive, disertai dengan henti nafas atau tersengal atau gasping. Henti jantung itu bisa merupakan kejadian yang reversible bila ditangani dalam hitungan menit. Apabila kondisi henti jantung terlambat ditangani, maka pasien akan segera meninggal dalam hitungan menit saja. Henti jantung merupakan penyebab utama kematian ya. Di Amerika Serikat itu terjadi sekitar 360.000 kejadian henti jantung di luar rumah sakit per tahunnya. Hampir 80% dari kejadian henti jantung di Amerika disebabkan oleh akibat aterosklerosis koroner. Nah, tujuan dari pembahasan kali ini adalah untuk menelaah lebih dalam lagi mengenai henti jantung, baik dari sisi penyebab, kemudian untuk tata laksananya bagaimana, dan juga untuk prognosisnya. Ya, jadi saya akan membahas dulu mulai dari epidemiologi ya. Ya, henti jantung itu adalah penyebab utama kematian, kita tahu. Nah, di Amerika Serikat itu terjadi sekitar 360.000 ya kejadian henti jantung di luar rumah sakit setiap tahunnya. Nah, insiden henti jantung yang disebabkan oleh penyakit arteri koroner itu beda-beda di setiap negara. Ya, tergantung jumlah insiden penyakit arteri koroner itu sendiri. Nah, hampir 80% dari kejadian henti jantung di Amerika itu kan disebabkan oleh akibat aterosklerosis koroner ya. Nah, sekitar 50% kejadian henti jantung adalah kejadian yang tidak diantisipasi. Dari setiap 1.000 pasien yang dirawat di rumah sakit di Eropa, itu ada 1-5% mengalami henti jantung dan hanya 20% dari jumlah itu yang bertahan hidup dan keluar dari rumah sakit. Kemudian masuk ke bab patofisiologi ya. Henti jantung itu disebabkan langsung oleh kelainan kelistrikan jantung. Akan tetapi, banyak sekali penyebab tidak langsung, baik dari jantung ataupun di luar jantung, yang bisa memicu terjadinya henti jantung. Ada beberapa kelainan yang bisa memicu terjadinya henti jantung. Yang pertama adalah jaringan fibrotik. Jantung yang terdapat jaringan fibrotik oleh sebab apapun itu sangat rentan terjadi aritmia ventrikular yang maligna. 6 bulan awal setelah serangan jantung adalah kondisi yang berisiko tinggi terjadinya henti jantung pada pasien penyakit jantung aterosklerotik. Kemudian yang kedua, kardiomiopati ya. Kardiomiopati adalah kelainan miokard yang didefinisikan sebagai gangguan struktural fungsional dan ventrikel jantung yang tidak disebabkan oleh gangguan aliran darah koroner. Terdapat beberapa pembagian kardiomiopati berdasarkan pada karakteristik fungsi dan morfologi dari miokard seperti kardiomiopati dilatatif ya, kemudian kardiomiopati hipertrofi, kardiomiopati infiltratif, dan masih ada banyak lagi. Kardiomiopati itu menyebabkan aliran konduksi listrik jantung tidak bisa berjalan dengan baik sehingga bisa memicu aritmia. Kemudian yang ketiga adalah obat-obat jantung ya. Nah, obat-obat jantung pada kondisi tertentu itu bisa menyebabkan henti jantung. Secara paradoks, dikatakan bahwa obat-obat anti-aritmia merupakan pro-aritmia yang bisa mencetuskan henti jantung. Hal ini disebabkan oleh interaksi obat tersebut dengan kadar elektrolit tubuh. Kemudian yang keempat, abnormalitas sistem konduksi. Contoh dari abnormalitas sistem konduksi adalah long QT syndrome. Long QT syndrome itu ditandai dengan pemanjangan interval QT dengan estimasi QTC lebih dari 460 ms ya. Lebih dari 460 ms pada
EKG. Nah, sindrom ini biasa muncul di usia remaja. Tanda yang menjadi tanda dari sindrom long QT itu adalah sinkop yang berulang, yakni 5% dari seluruh penderita, dan kematian mendadak akibat sindrom ini bisa mencapai hingga 0,33 dan 0,9%. Kemudian yang kelima adalah abnormalitas pembuluh darah. Pada kondisi kelainan posisi aorta dan arteri, coronavirus bisa menyebabkan henti jantung. Yang keenam, abnormalitas katup jantung. Dan yang ketujuh, kondisi lainnya seperti ekstrem takikardi, yaitu atrial fibrilasi, respon ventrikel cepat, supraventrikular takikardi atau SVT, kemudian ekstrem bradikardi. Kemudian masuk ke bab pemeriksaan klinis. Tanda-tanda henti jantung adalah hilangnya kesadaran secara mendadak, tidak ada respon terhadap respon nyeri, tidak teraba nadi karotis, disertai dengan tidak bernapas ataupun tersengal, yaitu gasping. Henti jantung bisa terjadi pada kondisi tanpa ataupun kelainan jantung sebelumnya. Ya, seperti yang pertama, henti napas itu ditandai dengan tidak adanya gerakan dada dan juga aliran udara pernapasan dari korban atau penderita. Henti napas itu bisa terjadi pada keadaan obstruksi total atau parsial jalan nafas yang menyebabkan berhentinya suplai oksigen ke otak ataupun ke miokard. Pada awal henti napas, oksigen masih bisa masuk ke dalam darah untuk beberapa menit dan jantung masih bisa mensirkulasikan darah ke otak dan organ vital lainnya. Apabila pada keadaan ini diberikan bantuan napas akan sangat bermanfaat agar korban bisa tetap hidup dan mencegah henti jantung. Yang kedua, henti jantung. Pada saat terjadi henti jantung ya, secara langsung akan terjadi henti sirkulasi. Ya, henti sirkulasi ini akan dengan cepat ya, sangat cepat menyebabkan otak dan organ vital itu kekurangan oksigen. Pernapasan yang terganggu atau tersengal-sengal merupakan tanda awal akan terjadinya henti jantung. Kemudian masuk ke bab pemeriksaan penunjang henti jantung. Ya, elektrokardiografi EKG pada henti jantung itu asistol. Nah, asistol itu adalah penyebab utama henti jantung pada anak-anak yang bisa disebabkan oleh respon jantung muda di kondisi hipoksia berat dan juga asidosis adalah bradikardia progresif yang kemudian menjadi asistol. Bentuk EKG dari asistol adalah garis yang hampir lurus yang terkadang dapat muncul gelombang P okasional. Apabila kita menemukan irama asistol di monitor, segera periksa ulang apakah elektroda monitor itu terlepas atau tidak. Kemudian takikardi ventrikel tanpa nadi atau pulseless VT. Takikardi ventrikel itu memiliki karakteristik frekuensi antara 150 sampai 200 X per menit. Gelombang P biasanya tenggelam dalam kompleks QRS. Apabila terlihat tidak selalu memiliki pola yang sesuai dengan QRS. Kontraksi ventrikel tidak berhubungan atau tidak berkaitan dengan kontraksi atrium. Kompleks QRS itu memiliki konfigurasi yang sama dengan irama extrasystole ventricle atau ESV yang lebar dan aneh. Dan gelombang T terbalik, denyut ventricle dapat bergabung dengan QRS normal, kemudian menghasilkan denyut gabungan, tetapi tidak didapatkan pulsasi arteri karotis. Kemudian yang selanjutnya fibrilasi ventrikel atau VF. Fibrilasi ventrikel merupakan gambaran bergetarnya ventrikel. Hal ini disebabkan karena banyaknya tempat di ventrikel yang memunculkan impuls sehingga sel jantung itu tidak sempat berdepolarisasi dan repolarisasi sempurna. Kemudian yang selanjutnya pulseless electrical activity atau PEA. PEA itu terjadi di kondisi tidak terabanya nadi karotis maupun tanda lain dari sirkulasi, tetapi didapatkan gelombang EKG pada monitor. PEA terkadang adalah tahap awal dari asistol sehingga mendapatkan terapi manajemen yang sama dengan asistol. PEA bisa reversibel, yaitu tergantung dari penyebab hipovolemia berat, tension pneumotoraks, tromboemboli masif pulmoner, perikardial tamponade, hipotermia, dan juga kelainan elektrolit seperti hipokalsemia bisa menyebabkan PEA.
Kemudian pemeriksaan lain ya, henti jantung itu juga disebabkan oleh kelainan yang reversibel seperti hipovolemia, hipoksia, hidrogen ion atau asidosis, hipo atau hiperkalemia, hipotermia, kemudian tension pneumotoraks, tamponade kardiak, toksin, trombosis pulmonari, trombosis koronari atau 5H5T. Nah, hipoksia adalah penyebab utama dari henti jantung pada anak-anak. Hipovolemia itu sering terjadi di kondisi trauma, anafilaksis, sepsis yang mana kondisi hipovolemia itu membutuhkan tambahan cairan seperti kristaloid. Kemudian hiperkalemia, hipokalemia, hipokalsemia, dan gangguan metabolik lain bisa disebabkan oleh kondisi dasar pasien seperti gagal ginjal. Pemberian preparat kalsium klorida bisa diberikan di kondisi hiperkalemia, hipokalsemia. Hiperkalemia itu diterapi dengan bikarbonat, insulin, dan juga glukosa. Hipotermia itu dikaitkan dengan keadaan tenggelam. Nah, pada kondisi hipotermia terjadi resistensi defibrilasi hingga suhu inti itu meningkat. Tension pneumotoraks dan kardiak tamponade itu terkait dengan kondisi trauma dan berhubungan erat dengan kejadian PEA. Kondisi toksisitas membutuhkan antidotum yang sesuai. Maka dari itu sangatlah penting untuk memeriksa analisa gas darah, kadar elektrolit serum, dan juga suhu tubuh pasien. Kemudian untuk penata laksanaan henti jantung ya. Nah, jadi penanganan henti jantung itu adalah resusitasi jantung paru otak atau RGPO. Nah, resusitasi itu adalah sebuah upaya menyediakan oksigen ke otak, jantung, dan organ-organ vital lainnya melalui sebuah tindakan yang meliputi pemijatan jantung dan menjamin ventilasi yang adekuat. Pelayanan resusitasi adalah tindakan kritis yang dilakukan di saat terjadi kegawat daruratan, terutama pada sistem pernapasan dan sistem kardiovaskular. Seseorang yang mengalami henti jantung itu bisa menimbulkan kematian dalam waktu yang singkat ya, yakni sekitar 4-6 menit. Apabila tidak ditangani secepat mungkin. RGPO itu dibagi jadi 2 rantai resusitasi utama, yakni bantuan hidup dasar atau BHD dan juga bantuan hidup jantung lanjutan atau BHGL. Nah, bantuan hidup dasar dan lanjut itu merupakan bagian dari pengelolaan gawat darurat medik ya, yang bertujuan mencegah berhentinya sirkulasi atau berhentinya respirasi dan memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan juga ventilasi dari korban yang mengalami henti jantung ataupun henti napas. Nah, pada proses tata laksana henti jantung itu terdapat istilah yang dikenal dengan rantai kelangsungan hidup atau chain of survival. Rantai kelangsungan hidup itu ada 5 komponen utama, yakni yang pertama, pengenalan kejadian henti jantung dan aktivasi sistem gawat darurat atau early access. Yang kedua, resusitasi jantung paru segera atau early CPR. Yang ketiga, defibrilasi segera atau early defibrillation. Yang keempat, perawatan kardiovaskular lanjutan yang efektif atau efektif ACLS. Yang kelima adalah penanganan terintegrasi pasca henti jantung atau Integrated Post Cardiac Arrest Care. Nah, bantuan hidup dasar itu juga dikenal dengan survei primer bantuan hidup yang bisa dilakukan oleh setiap orang, dan pada bantuan hidup jantung lanjutan atau Advanced Cardiac Life Support atau ACLS itu terdapat survei sekunder, yakni secondary survey yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis terlatih dan merupakan lanjutan dari survei primer.